Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, Bu Edit yang kami kasihi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang diisi oleh Chandra, saya sendiri Denis, Lucius, dan Santi. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang garis busur dan garis simbol lingkaran. Yang dimananya materinya akan berupa garis busur yaitu sudut pusat dan sudut keliling, garis simbol lingkaran yaitu garis simbol persekutuan luar ataupun persekutuan dalam. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita memasuki tentang materi yang akan kami bahas, kita akan membahas dulu apa sih itu lingkaran. Lingkaran merupakan titik-titik yang berkumpul pada suatu bidang datar dengan jarak tertentu. Nah, jarak tertentunya apa sih sebenarnya? Jarak tertentu ini merupakan jari-jarinya. Nah, ini bukan jari-jarinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian-bagian lingkaran sebelum kita memasuki tentang garis busur lingkaran. Misalkan ini adalah titik O. Setiap lingkaran pasti memiliki titik pusat. Kalau nggak ada titik pusat ya itu bukan namanya lingkaran. Itu namanya bukan lingkaran namanya. Ini O. Misalkan di sini ada titik A. Garis A dan garis O ini dia tuh terhubung. Nah, berarti garis A dan O ini merupakan jari-jari lingkaran. Biasa kalau namanya lingkaran pasti ada hubungannya lah dengan diameter. Nah, diameter itu apa? Diameter merupakan jari-jari yang terhubung dengan satu sama lain. Misalkan ini B lah ya. Jadi antara jari-jari A dan O dan jari-jari O dan B kalau dia terkumpul akan membentuk yang namanya diameter A. Nah, ini diameternya. Biasa kita cuma belajar sampai situ doang, tetapi yang namanya lingkaran itu dia memiliki banyak bagian-bagiannya. Misalkan di sini adalah titik C. Nah, apabila ada jari terhubung dengan satu sama lain, ini namanya tali busur ya. Nah, tali busur dan diameter di sini berbeda. Kenapa? Tali busur sendiri dia itu enggak melewati titik pusat, sedangkan diameter itu dia tuh melewati titik pusat lingkaran. Bagian yang tersisa dari tali busur ini namanya pembereng. Sekarang kita akan masuk dalam inti dari topik kita yaitu garis busur. Nah, garis busur ini di mana sih? Garis busur ini ada kalau misalnya ini kan A O B. Berarti kalau misalnya kita membuat tali busurnya, misalnya kita buat tali busur sini nih. Berarti coba kita di sini misalnya D lah ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, berarti dari O ke D. Ini dari B O dan O ke D ini akan membentuk yang namanya busur. Nah, ini B O atau BOD. Ini tuh busur. Ini busur lingkaran. B tali busur sama busur lingkaran itu berbeda ya. Karena ini B dan O jari-jari O dan B jari-jari apabila berbeda posisinya dan dia membentuk suatu space dan membentuk seperti ini. Nah, ini namanya busur. Saya akan menjelaskan tentang teorema pada garis busur dan lingkaran tersebut. Nah, di sini teoremanya ada 3. Saya akan menjelaskan teorema yang pertama yaitu sudut pusat, sudut keliling. Nah, isi sudut pusat dan sudut keliling ini terdapat sudut pusat itu sama saja dengan 2 kalinya dari sudut keliling. Jadi sudut pusat itu sudah dijelaskan oleh si Denny sebelumnya, yaitu 2 jari-jari ini A ke O dan O ke B itu merupakan sudut pusat, dan 2 kalinya dari sudut keliling, maka ACB-nya itu 2 kali. Atau sebaliknya, sudut keliling merupakan setengahnya dari sudut pusat. Jika dengan catatan tersebut, jika menghadap busur yang sama. Jadi kesimpulannya, saya akan membuat rumusnya SP di mana sudut pusat sama dengan 2 kali SK. Atau sebaliknya, SK sama dengan setengahnya dari SP. Nah, untuk sebagai buktinya, saya telah menggambarkan contoh lingkaran ini. Dan diketahui jika sudut ACB-nya 55 derajat, maka yang ditanyanya adalah sudut AOB-nya. Nah, yang ditanya sudut AOB-nya, maka kita menggunakan salah satu rumus dari sini. Kita telah mengetahui ACB merupakan sudut keliling, maka jika kita telah mengetahui sudut keliling, maka kita menggunakan yang atas, yang bawah sama saja. Tapi saya merasa lebih gampang menggunakan cara yang atas. Ya, kita langsung masukin sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya ini merupakan sudut AOB sama dengan 2 dikali 55. Karena 55 ini dari mana? 55 ini dari sudut ACB. ACB ini merupakan sudut keliling. Nah, saya akan selesaikan 2 kali 55 sama dengan 110 derajat. Nah, maka sudut AOB ini merupakan
ukuran sudut dari sudut AOB ini merupakan 110 derajat. Nah, berikutnya teorema keduanya merupakan teorema Thales. Nah, teorema Thales ini berisi jika A hingga C ini, garis AC ini merupakan diameter, maka sudut B yang di sini merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, buktinya dari mana? Garis AO, OB dan BC merupakan mempunyai ukuran garis yang sama, dan segitiga AOB dan segitiga BOC merupakan segitiga sama kaki. Nah, total dari semua sudut segitiga itu merupakan 180 derajat. Untuk sebagai kesimpulannya, mengapa sudut B ini merupakan sudut siku-siku, saya akan memberikan sebuah bukti. Dengan sudut BAC ditambah dengan sudut ABC ditambah dengan sudut ACB sama dengan 180 derajat. Nah, BAC di sini saya akan masukkan A ditambah dengan ABC, A tambah B, maka A tambah dengan B ditambah dengan sudut ACB yaitu A juga sama dengan 180 derajat. Nah, saya akan memfaktorkannya, menyatukannya menjadi 2A ditambah dengan 2B sama dengan 180 derajat, dan saya memfaktorkannya menjadi 2 buka kurung A tambah B sama dengan 180 derajat. Maka saya akan membuat 2 di sini menjadi 180 dibagi 2. Maka A ditambah B sama dengan 90 derajat. Itu membuktikan teorema Thales, di mana jika A C diameter maka sudut B ini merupakan sudut siku-siku. Nah, berikutnya teorema ketiga, di mana teorema terakhir dalam garis busur dan lingkaran, yaitu teorema sudut keliling menghadap busur sama, maka sudutnya sama besar. Nah, di sini saya telah menggambarkan lingkaran tadi, dan mempunyai yang diketahui sudut C merupakan 37 derajat dan sudut D 2x ditambah 5. Jadi kita belum mengetahui sudut D-nya berapa. Maka yang ditanyain di sini adalah AX-nya berapa dan sudut ADB-nya berapa atau sudut D. Maka saya akan mulai menjawab untuk menjawab bagian X. X-nya di sini saya akan langsung masukkan dari D-nya, 2x tambah 5 sama dengan sudut yang telah kita ketahui 37 derajat, 37. Di sini saya akan memindahkan 5 ke kutub perlawanan, maka 37 dikurang dengan 5, 2x sama dengan 37 dikurang 5, maka saya membuatnya 2x sama dengan 32. Nah, di sini saya akan mendapatkan x sama dengan 16. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan x-nya. Sekarang kita mencari sudut D atau sudut ADB. Maka saya langsung masukkan 2x ditambah 5. X-nya ini sudah kita ketahui 16, maka kita langsung masukkan 16 tambah 5. 2 dikali 16 32 ditambah 5 sama dengan 37. Maka sudut C dan sudut D mempunyai besar sudut yang sama karena mereka menghadap ke busur yang sama, yaitu busur menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Di sini saya telah menggambarkan lingkaran dengan sudut keliling dan sudut pusatnya masing-masing. Nah, diketahui sudut ABE ditambah sudut ACE dan ditambah sudut ADE sama dengan 102 derajat. Nah, yang ditanya sini adalah sudut AOE-nya berapa. Maka kan kita telah mengetahui sebelumnya bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling, atau sebaliknya sudut keliling itu sama dengan setengahnya dari sudut pusat. Maka sebelum itu kita akan bagikan 3 karena mereka menghadap ke busur yang sama. Ini juga membuktikan teorema ketiga, di mana sudut keliling, jika sudut keliling menghadap ke busur yang sama maka sudutnya sama besar semua. Maka saya akan membagikan 102 dengan 3. Kita mendapatkan 32 derajat. Nah, berarti sudut ABE, sudut ACE dan sudut ADE masing-masing mempunyai 32 derajat. Nah, sekarang kita tinggal menghitung sudut AOE-nya. Nah, ini sudah merupakan sudut keliling, maka dan sudut AOE merupakan sudut pusat, maka sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi tidak tahu sudut keliling, maka kita langsung masukkan sudut keliling. Sudut pusat, maaf, 2 dikali 32. Kita mendapatkan sudut pusat 64. Maaf, sebelumnya yang 102 dibagi 3 itu sama dengan 34 derajat. Dan di sini 2 dikali 34, maka maksudnya 68 derajat.
Baik, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu mengenai garis singgung lingkaran. Secara sederhana, garis singgung lingkaran merupakan garis yang memotong lingkaran tepat pada satu titik di lingkaran dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Garis singgung lingkaran memiliki dua sifat, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Yang akan kita bahas pertama adalah garis singgung persekutuan luar. Mengapa dikatakan persekutuan luar? Karena garis singgung persekutuan luar merupakan garis singgung yang berada pada bagian luar dari dua buah lingkaran. Seperti yang sekarang kita lihat, kan mereka berada di luar dua lingkaran ini. Ini merupakan garis singgung persekutuan luar. Lalu bisa dicari menggunakan rumus, yaitu L sama dengan akar P kuadrat kurang buka kurung R besar lalu berkurang dengan R kecil tutup kurung dan 2 akar P kuadrat, seperti itu. Dengan keterangan yaitu L adalah garis singgung persekutuan luar, lalu P merupakan jarak antara titik pusat kedua lingkaran, lalu R besar adalah jari-jari lingkaran pertama, yaitu ini, dengan R kecil adalah jari-jari lingkaran kedua, yaitu yang ini. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu garis singgung persekutuan dalam. Mengapa dikatakan garis singgung persekutuan dalam? Karena garis singgung tersebut merupakan garis singgung yang berada di bagian dalam lingkaran, seperti ini. Mereka melewati dalam gini dari dua buah lingkaran tersebut. Lalu rumusnya tidak jauh berbeda, tetap akar P kuadrat kurang, tapi yang tadi R kurang R besar dan kurang R kecil, sekarang jadi R besar dengan ditambah R kecil, lalu dikuadratkan. Sekarang keterangannya adalah D sama dengan garis singgung persekutuan dalam. Lalu P tetap seperti jarak antara titik pusat kedua lingkaran dengan R yang sama tetap jari-jari lingkaran pertama, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kedua. Ini seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama merupakan contoh soal dari garis singgung persekutuan luar. Diketahui panjang jari-jari kedua lingkaran, yang lingkaran pertama adalah 11 cm, dengan lingkaran kedua jari-jarinya 2 cm. Lalu jarak antara kedua titik pusat adalah 15 cm. Nah, kita diminta untuk mencari garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran tersebut. Nah, cara menjawabnya adalah dengan menggunakan rumus tadi, yaitu L sama dengan P kuadrat kurang R besar kurang R kecil kuadrat. Nah, kita tinggal memasukkan dari yang diketahui tadi, yaitu yang pertama P-nya adalah 15 cm, 15 kuadrat dengan R besar yaitu 11, lalu dikurang 2, yaitu R kecil tadi, dan di kuadrat 15 kuadrat adalah 225, kemudian 11 kurang 2 tadi adalah 9 kuadrat itu 81. Nah, kuadrat jangan lupa ya. Nah, lalu dari 225 ini dikurang 81, yaitu hasilnya 144. Akar dari 144 yaitu 12. Nah, jawabannya adalah 12 cm. Itu untuk garis singgung persekutuan luar. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu mengenai garis singgung persekutuan dalam. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm untuk yang besar, dengan yang kecil yaitu 4 cm. Lalu jarak antara kedua titik pusat adalah 30 cm. Nah, yang kita diminta adalah mencari garis singgung persekutuan dalamnya, yaitu D. Nah, D, lalu kita menggunakan rumus, yaitu D sama dengan akar P kuadrat kurang R besar ditambah R kecil kuadrat. Lalu kita tinggal masukkan lagi seperti yang tadi ya. P-nya itu kan 30 cm ya. Jadi kita bikin ini 30 kuadrat dikurang R besar itu 15 dan ditambah R kecilnya itu 4 cm kuadrat. Nah, 30 kuadrat itu kan 900 ya. Jadi di sini 900 lalu dikurang dengan 14 ditambah 4 sama dengan 18. 18 kuadrat itu 324 ya. Lalu tinggal kita kurangkan 900 dengan dikurang 324, jadi jawabannya adalah 576. Nah, akar dari 576 ini jawabannya adalah 24. Nah, itulah garis singgung persekutuan dalam dari kedua lingkaran tersebut. Kita masuk ke dalam panjang sabuk lilitan garis singgung. Nah, sabuk lilitan garis singgung itu adalah kumpulan garis-garis singgung yang mengelilingi sekumpulan lingkaran. Seperti yang ada di gambar ini, berarti yang kayak tarik-tarik ini adalah sabuknya. Nah, untuk menghitung panjang sabuk lilitan garis singgung dapat menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan NR ditambah 2PR. Dan keterangan ini adalah jumlah jari-jari, dan 2PR ini ya adalah keliling lingkaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soalnya.
Gambar ini adalah penampang 6 buah drum yang berbentuk tabung dengan jari-jari 28 cm. Hitunglah panjang kali minimal yang diperlukan untuk mengikat 6 buah drum tersebut. Jadi kita perlu menghitung kali ini. Nah, sebelumnya kita harus tentuin jumlah jari-jarinya dulu kan, karena itu bakalan dipakai di rumus. Untuk menentukan jari-jarinya, kita lihat aja nih. Dari titik pusat ke keliling lingkaran itu jari-jari. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi total jari-jarinya ada 2. Berarti N-nya adalah 12 kan. Ini adalah bagian yang harus kita hitung. Jadi guna titik ini biar kita tahu bahwa seberapa besar derajat sih yang bakalan dipakai buat dia rumus nanti. Nah, untuk rumusnya tadi kan P sama dengan NR tambah 2PR. Jumlah jari-jarinya itu kan ada 12, berarti 12R tambah 2PR. Nah, diketahui soal R-nya itu 28 cm. Berarti 12 dikali 28 tambah 2 kali 22 per 7 kali 28. Ini kita coret 4. Jawabannya adalah 512 cm. Berarti ini adalah panjang sabuk lilitan garis miringnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam latihan soal yang nomor 2. Latihan soalnya misalnya rantai sepeda Andi telah rusak. Nah, karena rantai sepeda Andi rusak, jadi dia harus beli yang baru kan. Nah, untuk beli yang baru dia harus tahu dulu panjang rantai sepedanya yang lama itu berapa sih. Nah, setelah tahu panjang rantainya itu, dia harus memperkirakan harganya agar dia bisa beli. Sekarang kita masuk ke dalam untuk menghitung garisnya dulu ya. Jadi misalnya apabila 125 untuk ini kita perlu hitung seperti tadi, menghitung garisan ini, dan juga yang setengah lingkaran ini. Pertama-tama kita hitung dulu garis singgung persekutuan luar dulu, yang dimana L sama dengan angka P kuadrat dikurang F. Seperti yang rumusan tadi, tengah itu 25 dikurang R yang besar, jari-jari lingkaran besar itu 6 meter, kemudian yang kecil itu 3 meter dipangkat 2. 25 dikurang 3 pangkat 2, 9 sama dengan angka 15. Jadi ini ada 4 meter. Nah, selanjutnya dia harus menghitung bagian ini dan juga ini. Untuk yang setengah lingkaran kecil, karena ini derajatnya adalah 180 derajat karena setengah dari lingkarannya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa 180 dibagi 360 karena satu lingkaran itu kan derajatnya 360 dikali 2 PR sesuai rumus keliling lingkaran. Nanti kita sederhanain jadi setengah kali 2 dikali 3,14 dikali 3 meter. Coret 3,14 kali 3 itu hasilnya adalah 9,42. Jadi bagian sininya itu 9,42 meter. Nah, selanjutnya untuk setengah lingkaran yang besar, berarti sama seperti yang tadi, ini tuh 180 derajat juga bagi 360 kali 2 gitu ya. Sederhanain, setengah dikali 2 dikali 3,14, karena itu 6 meter. Coret dapat 18,84 meter. Untuk itu kita jumlahin panjang rantai sepedanya. Berarti 9,42 ditambah 18,84 tambah 4 tambah 4. Jawabannya adalah totalnya 36,26 meter. Nah, karena dia ingin tahu harganya, berarti tadi kan harganya itu 125.000 per meter, berarti 36,26 meter. Sama dengan 4.532.500. Sekian dari kami, terima kasih.